Di dalamnya itu ada salah satu pembahasan mengenai saham. Nah, di saham itu pasti kan banyak banget istilah-istilahnya ya. Dan salah satunya itu adalah stock split. Kira-kira kalian tahu gak ya apa itu stock split? Terus kenapa perusahaan melakukan stock split? Dampaknya untuk investor seperti kita kira-kira apa ya? Penasaran kan? Oleh karena itu, siapin catatan kalian karena materi ini penting banget untuk kita sebagai calon investor. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah mengenai pengertian stock split. Kira-kira apa sih itu stock split? Bayangkan kayak gini, kalian punya satu kue, terus kalian potong menjadi beberapa bagian. Nah, itu kan jumlah potongan kue itu menjadi lebih banyak, sedangkan ukurannya itu akan tetap sama kan? Nah, itu salah satu pengertian dari stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham sehingga nilai nominal saham menjadi lebih rendah yang dampaknya adalah meningkatkan jumlah saham beredar suatu perusahaan. Nilai nominal saham yang lebih rendah diikuti dengan harga saham yang juga lebih rendah sebelum stock split. Jadi pada intinya stock split itu hanya mengubah jumlah saham yang beredar dan harga per lembar sahamnya, bukan secara total keseluruhan harganya. Contohnya kayak gini, misal suatu perusahaan itu melakukan stock split dengan perbandingan 1:4, di mana yang artinya satu lembar saham lama itu akan dipecah menjadi 4 lembar saham baru. Dan misal harga per lembarnya itu tadinya 20.000, karena dilakukan stock split dengan rasio perbandingan 1:4, maka tinggal 20.000 dibagi 4, yaitu 5.000. Nah, yang tadi 4 lembar saham baru itu akan dihargai seharga 5.000 per lembarnya aja. Lalu kira-kira kenapa perusahaan harus melakukan stock split? Nah, ada 3 penyebab utama perusahaan melakukan stock split. Yang pertama, harga saham terlalu tinggi. Nah, saham yang terlalu tinggi atau mahal bisa membuat investor itu sulit untuk membelinya. Dengan stock split, harga per lembar saham akan menjadi lebih murah atau lebih terjangkau. Yang kedua, itu bisa meningkatkan likuiditas. Dengan lebih banyak jumlah saham yang beredar di pasar, maka volume perdagangan biasanya meningkat, sehingga saham lebih mudah untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, itu meningkatkan daya tarik investor. Kira-kira investor mana sih yang gak tertarik dengan harga saham yang lebih rendah kan? Nah, harga yang lebih rendah ini seringkali menarik lebih banyak investor baru, khususnya dari kalangan pemula seperti kita. Gambaran untuk investor yang belum punya saham. Misal, sebelum stock split, investor ini cuma punya uang 1 juta. Kalau kita mau beli saham, minimal itu kan 1 lot yang terdiri dari 100 lembar. Misal harga per lembarnya itu 20.000. Jadi kalau kita mau beli 1 lot, maka 20.000 dikali 100 yang artinya 2 juta. Jadi kan investor belum bisa beli saham nih karena uang dia kurang. Nah, setelah dilakukan stock split dengan perbandingan 1:4, yang tadinya harga per lembarnya itu 20.000 dipecah nih menjadi 4 lembar. Jadi kan harga per lembarnya itu cuma 5.000 aja. Maka kalau investor mau beli 1 lot itu tinggal 5.000 dikali 100 yang artinya 500.000. Nah, bisa kan nih investor ini buat beli saham. Lalu untuk investor yang udah punya saham, misal sebelum stock split tadinya dia cuma punya 1 lot saham aja. Karena perusahaan tersebut melakukan stock split dengan perbandingan 1:4, maka secara otomatis nih nantinya investor tersebut jadi punya 4 lot saham dan itu dapat dijual sebagian. Kira-kira gimana sih proses terjadinya stock split? Proses stock split biasanya dimulai dengan
pengumuman resmi dari perusahaan. Setelah itu, perusahaan nantinya akan menetapkan rasio split, misal 1:2, yang artinya satu lembar saham lama akan dipecah menjadi 2 lembar saham baru, 1:4 atau bahkan 1:10. Pada tanggal efektif, saham lama secara otomatis diubah menjadi jumlah lembar saham baru di portofolio investor. Jadi, kamu nggak perlu nih melakukan apa-apa lagi karena semuanya itu udah diurus oleh broker atau perusahaan sekuritas. Lalu, apa dampaknya stock split bagi kita sebagai investor? Di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama, lebih terjangkau. Harga saham jadi lebih murah sehingga lebih banyak nih investor bisa membeli saham. Yang kedua, peluang harga naik. Dengan harga lebih rendah, permintaan bisa meningkat sehingga mendorong harga saham menjadi naik. Yang ketiga, diversifikasi lebih mudah. Kalian bisa membeli lebih banyak saham dan menyebar risiko investasi. Namun, di lain itu, ada hal yang perlu kalian perhatikan, bahwasannya stock split tidak mengubah fundamental perusahaan. Artinya, meskipun jumlah saham bertambah, performa perusahaan itu tetap harus dianalisis. Jadi, jangan asal beli hanya karena stock split. Di sini ada contoh soal mengenai stock split dengan rasio perbandingan 1:4. Tuan X membeli saham BBCA pada tanggal 20 Oktober 2024 sebanyak 100 lot, di mana harga per lembarnya itu adalah 16.200. Pertanyaannya, berapa saham yang dimiliki oleh Tuan X setelah stock split? Caranya tinggal 100 dibagi 1 dikali 4, yang artinya 400 lot. Yang tadinya Tuan X cuma punya 100 lot berubah menjadi 400 lot. Lalu berapa harga saham BBCA setelah stock split? Itu tinggal 16.200 dibagi 4 dikali 1, hasilnya adalah 4.050. Yang tadinya harga per lembarnya itu 16.200, setelah dilakukan stock split itu berubah menjadi 4.050. Jadi lebih murah kan? Selanjutnya, nilai saham sebelum stock split itu tinggal 100 lot dikali 100 lembar dikali 16.200, totalnya 162 juta. Sedangkan setelah dilakukan stock split, nilai sahamnya berubah menjadi 400 lot dikali 100 lembar dikali 4.050, totalnya adalah 162 juta. Jadi nilai saham sebelum dan sesudah stock split adalah sama. Yang artinya stock split itu tidak merubah nilai saham, hanya merubah jumlah lembar saham yang beredar. Jadi teman-teman, kesimpulan stock split adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk membuat saham lebih terjangkau dan meningkatkan likuiditas. Meskipun seringkali membawa dampak positif, pastikan kamu tetap melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan lupa, investasi yang bijak selalu dimulai dari pengetahuan yang cukup. Kalau ada pertanyaan mengenai stock split, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.